Nah, ini Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya adalah impor soal dari Google Form. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu punya Google Form, ya kita tahulah Bapak Ibu guru pasti punya Google Form. Karena memang Google Form itu yang paling sering digunakan ketika Bapak dan Ibu mengevaluasi siswa-siswa Bapak dan Ibu ketika pandemi yang lalu. Nah, Bapak dan Ibu tentu saja punya stok soal ya di Google Form sangat banyak. Lalu, apakah soal-soal itu bisa diubah langsung ke kuisis? Bisa, Bapak dan Ibu. Ya, sangat mudah, hanya beberapa detik atau menit mungkin bisa diubah dari Google Form. Ya, yang sebelah kiri ini kalau tampilan di saya ini adalah tampilan Google Form, begitu ya. Kemudian saya ubah ke soal di kuisis. Ya, kalau sebelah kanan ini sudah tampilan di kuisisnya. Soalnya sama, Bapak dan Ibu, urutannya pun sama dan sebagainya. Bahkan kuncinya pun sudah langsung masuk otomatis, semuanya masuk Bapak dan Ibu ya, begitu mudah ya. Ini saya mohon izin saya sampaikan dulu satu persatu update terbaru di kuisis Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada mode remedial. Kalau di kuisis yang lama, redemption quiz ya, artinya mengulang soal yang salah, itu memang di fitur yang lama itu ada. Tetapi kita diberi pilihan tuh, ya diberi misalnya ada tampilan tampilan yang seperti ini, yang gambar ini, ya, yang gambar ini kemudian di bawahnya ada 3 kotak ya, 3 kotak. Terus kita diminta memilih yang mana kalau kita klik nanti akan muncul salah satu soal yang salah. Nah itu kita bisa ulang. Itu fitur yang lama. Tapi kalau fitur yang terbaru, kita bisa, ya murid-murid itu bisa menjawab semua, di sini all ya, answer all incorrect, ya artinya menjawab semua soal yang salah, jawab ulang, itu bisa. Ini adalah fitur yang terbaru. Kalau Bapak dan Ibu lihat di pengaturan, itu di sini ada tulisan new, itu memang berarti fitur yang terbaru. Contoh ya, ketika siswa sudah selesai, kemudian akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Kemudian akan muncul semua soal-soal yang salah. Soal-soal yang tadinya salah akan muncul semua dan siswa boleh mencoba mengerjakan lagi. Nah, itu namanya fitur remedial. Nah, kalau sudah selesai nanti akan dapat summary ya, ringkasannya seperti ini. Si siswa ini tadi itu hanya 10% benarnya Bapak dan Ibu. Ya, begitu selesai remedial ada peningkatan jadi 60%. Berarti ada peningkatan 50%. Ya. Ini bagus kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menggunakan kuisis itu untuk drill pengetahuan ya. Itu boleh ya. Jadi ini adanya hanya di mode PR Bapak dan Ibu ya. Untuk yang remedial ini adanya di mode PR. Kita lanjut. Kemudian ada laporan perkembangan siswa. Bapak dan Ibu, kalau di kuisis di pengaturan siswa bisa mengerjakan bebas berapa kali saja, begitu ya. Nah, di situ bisa dilihat siswa itu mengerjakannya berapa kali. Ya, kalau di sini contoh siswa saya kemarin itu mengerjakan sampai 5 kali nih. Ini pekerjaan pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Kemudian di sini terlihat grafiknya, grafik perkembangannya ya. Ini pengerjaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, begitu ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat perkembangan anak-anak itu kalau mereka mengerjakan selama beberapa kali. Tapi ini kembali ke Bapak dan Ibu ketika melakukan pengaturan di permainan, apakah hanya diizinkan sekali atau beberapa kali. Kalau saya sih, kalau untuk pengetahuan ya, drill pengetahuan biasanya saya perbolehkan beberapa kali mengerjakan. Tapi kalau untuk tes saya gunakan satu yang mode fokus ya, fokus mode yang hanya bisa mengerjakan sekali. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada mode fokus Bapak dan Ibu. Mode fokus ini ya di mana siswa itu fokus ke tampilan kuisisnya. Artinya ketika siswa sudah membuka kuisis dan join di sebuah game kuis, kalau gurunya menggunakan mode fokus,
maka kalau siswanya itu keluar dari tab atau buka tab baru, terdeteksi Bapak dan Ibu di dashboard Bapak dan Ibu. Ya, contohnya di sini kemarin saya melakukan di kelas saya, ya, ada seorang anak saya tutup ini namanya, dia mencoba untuk buka tab baru, ya. Langsung terlihat di sini ada tanda merah, ya. Di nama itu ada tanda merah. Kalau saya klik, kemudian saya pilih detail, itu akan terlihat dia berapa kali melakukan pelanggaran dan sebagainya. Sehingga kalau saya ujian, saya paling sering pakai mode yang ini. Hanya saja memang kalau untuk yang mode fokus ini baru ada di yang fitur School and District, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi yang School and District sudah ada mode fokus yang seperti ini. Saya lanjut, Bapak Ibu. Iya. Kemudian kalau dulu bobot soal itu sama Bapak dan Ibu. Bobot soal hitungnya 1 setiap soal. Begitu ya. Kalau sekarang kita bisa atur Bapak dan Ibu. Bobot soalnya bukan hanya 1, tetapi Bapak Ibu bisa atur berapa bobot soal. Contoh yang saya tampilkan ini adalah ketika saya membuat soal pilihan ganda. Ya, ketika saya membuat soal pilihan ganda, saya bisa atur poinnya. Mau berapa soal itu? Apakah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 20. Ya, jadi poin tiap soal bisa Bapak Ibu atur. Nah, kalau dirasa tingkat kesulitannya dari kumpulan soal yang Bapak Ibu berikan itu tingkat kesulitannya berbeda, boleh Bapak dan Ibu atur poinnya. Ya. Jadi di kuisis sekarang bisa atur bobot soal. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian yang menariknya lagi, ya, dulu yang jadi permasalahan kalau kita menggunakan kuisis adalah soal harus dijawab saat itu juga oleh siswa dan jawabnya harus berurutan. Begitu ya. Itu salah satu kelemahan yang dulu banyak dikeluhkan Bapak Ibu guru, sehingga banyak Bapak dan Ibu guru yang tetap menggunakan Google Form. Kenapa? Kalau di Google Form itu kan kita masih bisa lihat soal secara keseluruhan dan kita bisa lewati soalnya itu, dijawab kemudian kalau memang itu tidak beda section gitu ya. Nah, ternyata di kuisis sekarang itu kita bisa bisa atur supaya siswa bisa skip. Kalau contoh nih, ini ada tampilan soal seperti ini ya. Kemudian siswa melihat, waduh saya belum bisa jawab soal yang ini, bagaimana ya? Ya, kalau dulu kan, waduh bisa tidak bisa harus saya jawab dulu supaya saya bisa beralih ke soal yang berikutnya. Tetapi kalau sekarang, kalau soal yang ini nggak bisa, saya bisa skip. Saya klik yang skip, maka akan terbuka soal yang berikutnya. Saya akan jawab soal berikutnya. Soal berikutnya saya nggak bisa, saya skip lagi. Begitu sampai semua soal yang saya bisa terjawab, maka soal-soal yang saya skip itu nanti akan muncul kembali. Saya bisa jawab. Nah, ini salah satu fitur yang kemarin-kemarin saya cobakan ke siswa-siswa saya dan mereka cukup senang ya. Pak, ternyata sekarang bisa skip ya, gitu ya. Artinya mereka tidak dipaksa menjawab soal yang mungkin masih sulit. Nah, ini tinggal diatur di pengaturannya ya, Bapak dan Ibu ya. Nanti tinggal diaktifkan siswa untuk bisa skip. Dan untuk fitur yang baru ini memang hanya ada di akun Super karena di sini ada tanda petirnya Bapak dan Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita bisa edit, impor dan edit Bapak dan Ibu. Impor dan edit. Impor ini maksudnya begini. Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu punya Google Slide ya di Drive, kemudian atau Bapak dan Ibu punya file PDF presentasi begitu ya. Bapak dan Ibu bisa masukkan ke Quizizz supaya jadi presentasi interaktif. Artinya nanti bisa menayangkan slide, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga kegiatan presentasinya bisa interaktif, bisa ada tanya jawab di situ. Kalau dulu Bapak dan Ibu yang hanya bisa dilakukan adalah impor. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya file PDF masuk ke situ, tulisannya seperti itu sudah nggak bisa diubah-ubah lagi. Tapi sekarang Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu masukkan file PDF ke presentasi interaktif Quizizz,
tulisannya mau diedit bisa Bapak dan Ibu. Ya, jadi mirip-mirip kalau Bapak dan Ibu impor PowerPoint ke Canva ya. Kalau di Canva itu kan bisa diedit-edit ya. Nah, sekarang di Quizzes juga kita bisa edit ya. Tapi memang editnya terbatas hanya di teks ya. Kalau mau gambar juga kita insert gambar juga bisa sebetulnya di presentasi interaktif. Ini fitur terbaru Bapak dan Ibu. Nanti boleh Bapak dan Ibu coba. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian share QR code. Nah, kalau Bapak dan Ibu memainkan kuis secara live, ya, kan biasanya kan kita gunakannya bagi link ya Bapak dan Ibu, link kuisis atau siswa itu suruh masuk ke joinmyquiz.com, Bapak dan Ibu berikan kodenya. Nah, kalau ingin cepat seperti biasa kan sekarang zamannya scan-scan ya Bapak dan Ibu ya. Kita bayar-bayar apa juga sekarang zamannya scan ya, pakai kris dan sebagainya. Kita bisa menggunakan memunculkan QR code, tapi ini khusus untuk yang ini ya Bapak dan Ibu, yang live ya. Makanya tadi kalau yang saya kasih tadi masih pakai bit.ly karena saya menggunakan yang mode PR Bapak dan Ibu. Makanya tadi tetap saya masih pakai yang barcode-nya yang bit.ly. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian di Quizzes itu kita bisa memainkan juga secara offline. Offline di sini artinya Bapak dan Ibu kalau siswa-siswinya nggak punya perangkat, nggak punya handphone, kita bisa mainkan secara offline. Salah satu caranya menggunakan flashcard ya Bapak dan Ibu, menggunakan flashcard. Ketika diklikkan flashcard, maka akan muncul pertanyaan seperti yang di samping ini ya. Ini menggunakan proyektor ya. Bapak dan Ibu menggunakan proyektor. Jadi gurunya pakai laptop ya, pakai laptop, tampilkan flashcardnya. Nanti pertanyaan yang sebelah kanan ini akan muncul di proyektor ya, di layar proyektor. Nah, anak-anak lihat pertanyaannya. Kemudian kalau ingin memberikan opsi jawabannya, Bapak dan Ibu juga bisa nih klik yang view option di sini. Begitu view optionnya diklik, maka akan muncul jawabannya. Anak milih nih ya, karena dia offline ya, offline anak mungkin mencatat di bukunya atau menyebutkan begitu ya. Kalau sudah diklik yang flip nanti akan muncul jawabannya. Nah, kalau yang ini sebenarnya fiturnya sudah cukup lama, sudah lama tetapi jarang ada yang tahu Bapak dan Ibu ya. Yang flashcard ini jarang ada yang tahu. Nah, kalau anak-anak nggak punya handphone, boleh manfaatkan flashcard ini. Walaupun ada beberapa cara yang lain memanfaatkan Quizzes secara offline. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu, mode kertas, Bapak dan Ibu, paper mode. Nah, ini yang terbaru dari Quizzes dan ini menarik perhatian sekali karena apa? Kalau yang flashcard tadi, Bapak dan Ibu, itu kan koreksinya jadi manual ya. Kalau misalnya anak menjawabkan di buku, Bapak dan Ibu harus mengkoreksi di bukunya. Tapi kalau yang paper mode ini siswanya nggak perlu handphone, Bapak dan Ibu. Yang penting gurunya ada perangkatnya, ada laptop, ada handphone. Menggunakan dua perangkat itu nggak perlu proyektor juga, Bapak dan Ibu. Ya, karena proyektor perlu, maksudnya proyektor perlu untuk menampilkan soal ya siswa. Nah, kalau mode yang ini siswa-siswa itu hanya memegang barcode ya, barcode kertas barcode, nanti kita yang scan. Ya. Sistemnya seperti ini Bapak dan Ibu. Kita perlu dua perangkat itu handphone dan laptop. Ya, pertama kita atur mainkan kuisnya di laptop ya pakai poker mode. Kemudian kita buka juga kuisnya di handphone. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah tampilan di proyektor. Ya. Tampilan di proyektor ini soalnya. Ya. Kemudian ini tampilan di handphone guru. Nah, yang di bawah ini siswa-siswa mengangkat kertas nih. Kertas ini adalah berisi barcode. Berisi barcode. Siswa mengangkat kertas, kemudian gurunya scan jawaban siswanya pakai handphone. Nanti jawaban siswa itu akan terrecord
kemudian akan muncul laporan seperti yang paling kanan ini. Kemudian itu terkoreksi otomatis Bapak dan Ibu dan tersimpan. Jadi Bapak dan Ibu kalau menggunakan yang paper mode ini itu tidak perlu koreksi ya, koreksi secara otomatis. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini salah satu contoh ya, Pak Zailani ya, salah seorang guru di Lombok Barat, NTB. Sebetulnya Pak Zailani ini juga salah satu alumni dari pelatihan di Kladi Guru Juara ya, yang kemarin sudah dilakukan selama 40 JP ya. Dan sampai sekarang saya masih komunikasi dengan Pak Jailani. Ternyata di Klat yang 40 JP itu belum memenuhi ini ya keingintahuan Bapak Ibu guru. Dirasa kurang 40 JP itu. Maka setelah diklat itu kemarin sempat masih ada komunikasi dengan Pak Jailani dan Pak Jailani menyampaikan ini Pak hasil saya menggunakan paper mode yang kemarin didapat materinya ketika diklat 40 JP bersama guru juara. Dan di daerah Lombok Barat ya NTB ini sekolah SD Negeri 1 Batu Layar. Ini menggunakan paper mode langsung dipraktekkan oleh Pak Jailani. Nah, itu adalah update terbaru dari Quizzes Bapak dan Ibu terkait bagaimana membuatnya dan sebagainya. Mungkin nanti ketika di sesi tanya jawab mungkin akan saya demokan sedikit ya karena keterbatasan waktu kita sehingga tidak mungkin saya akan sampaikan seluruh update-update itu langsung kita praktek Bapak dan Ibu.